Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, keren. Senang kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu di udara bersama Kriwil dan ada kakak baru nih. Halo Kakak yang Kriwil. cantik. Hai kakak. Kakak namanya siapa? Teman-teman udah tahu belum? Hai teman-teman. Aku namanya Kak Agnes. Siapa teman-teman? Kak Agnes. Wah, selamat datang Kak Agnes di sekolah minggu di udara. Halo Kriwil. Hai. Kriwil hari ini cakep banget. Wah. Bajunya bagus sekali. Terima kasih kakak. Kakak juga cantik. Terima kasih Kriwil. Sama. Oh iya kak, kita mau memulai sekolah minggu nih. Yuk, Kita berdoa dulu ya. ayo teman-teman, sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami kembali berkumpul hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan kiranya Tuhan selalu menggunakan firman Tuhan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Yeay. Teman-teman, Tuhan Allah yang ada di tengah-tengah kita adalah Tuhan yang besar. Dan Tuhan selalu memberikan kita sukacita. Yuk, kita sama-sama nyanyi semangat memuji Tuhan ya. Oke? Oke. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar. Sekali lagi, semangat ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Dia mengasihi, Dia mengasihi dan bersuka karena
Halo teman-teman, kita masih memuji Tuhan ya. Big or small, kita semua mencintai Tuhan. Yuk semangat! Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya Kak ya. Yuk. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Puji Tuhan. Wah, keren banget teman-teman kita, Kak. Mereka menyanyi dengan semangat. Iya dong Kriwil. Kita semua juga harus bersemangat. Yeay. Nah, Kak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oh iya. Tapi sebelum itu, kita mau melihat video yang teman-teman kita sudah kirim, Kak. Wah, asik sekali dong ya. Aduh, aku jadi nggak sabar loh Kriwil. Oke, kita lihat sama-sama ya. Yuk teman-teman, kita lihat sama-sama.
Sekarang waktunya kita mau mendengar dan belajar kebenaran firman Tuhan. Yuk, siapkan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Saat ini kami siap Tuhan untuk mendengar dan belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh ketika kami mendengar dan belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong supaya kami bisa mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, dan kami mau melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami setiap harinya. Berkati Tuhan kami semua, jamah hati kami, ubah hidup kami. Jadi semakin lebih baik menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, tema kita kali ini adalah The Amazing Purpose. Teman-teman bisa ikutin apa? The Amazing Purpose ya. Ayatnya terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 19. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Teman-teman siapkan Alkitabnya, bisa buka Alkitabnya atau gadget sucinya yang ada aplikasi Alkitabnya. Teman-teman bisa buka, teman-teman baca ya. Oke. The Amazing Purpose. Apaan tuh Kak? Apakah sejenis hewan yang besar itu Kak? Sejenis ikan itu yang besar itu? Bukan, itu mah paus. Ini purpose. Apa purpose? Tujuan. Amazing purpose. Tujuannya luar biasa. Apa maksudnya tujuan yang luar biasa, Kak? Mengapa disebut tujuannya luar biasa? Teman-teman perhatikan. Mengapa disebut tujuan yang luar biasa? Karena dimulai dengan sesuatu yang luar biasa. Apa itu, Kak? Keakraban dengan Tuhan. Kalau kita memulai dengan keakraban sama Tuhan, pasti hasilnya luar biasa. Nah, teman-teman. Jadi, the amazing purpose di sini maksudnya adalah keakraban dengan Tuhan untuk melakukan tujuannya Tuhan. Ada tujuan Tuhan, dimulai dengan keakraban dengan Tuhan. Ada dua hal. Ya, gampang banget. Yang pertama apa? Akrab dengan Tuhan. Yang pertama apa? Akrab dengan Tuhan. Yang kedua, melakukan tujuannya Tuhan. Yang kedua apa? Melakukan tujuannya Tuhan. Wah, simpel kan teman-teman? Nah, Kak Vita punya apa nih? Ya, coba. Kelihatan nggak? Ini apa? Koin, ya. Koin, ya. 1.000 rupiah. Teman-teman, koin ini punya berapa sisi? 1, 2. 2 sisi ya. Kalau salah satu sisi dari koin ini nggak ada gambarnya, nggak ada tulisannya, kira-kira koin ini bernilai nggak? Bisa buat beli permen nggak? Nggak bisa kan? Nggak bernilai dia. Harus ada 2 sisinya. Kalau salah satu sisinya nggak ada, nggak bisa, Kak. Harus dua-duanya ada. Nah, sama halnya 2 hal tadi dalam kehidupan teman-teman dan Kak Vita. Apa 2 hal tadi? Keakraban dengan Tuhan dan melakukan tujuannya Tuhan. 2 hal itu, 2 sisi itu harus dua-duanya ada dalam kehidupan kita. Baru hasilnya amazing. Nah, kalau teman-teman bilang teman-teman akrab sama Tuhan, itu berarti teman-teman juga mau melakukan tujuannya Tuhan. Mungkin teman-teman bertanya, Kak, gimana sih? Bagaimana sih caranya akrab sama Tuhan? Nih, teman-teman.
teman-teman bisa akrab sama Tuhan ketika teman-teman berdoa. Iya kan? Ketika teman-teman berdoa, teman-teman datang sama Tuhan, teman-teman bicara sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, ya kan? Tuhan, ini aku Tuhan, anakmu Tuhan. Teman-teman ngobrol sama Tuhan. Teman-teman bisa curhat sama Tuhan. Teman-teman bisa curcol, apa tuh? Curhat colongan, curhat sama Tuhan. Ngobrol apapun sama Tuhan. Teman-teman bisa akrab sama Tuhan di dalam doa. Teman-teman juga bisa akrab sama Tuhan ketika teman-teman baca Alkitab. Ketika teman-teman buka Alkitab, baca Alkitab, teman-teman menemukan, ya kan? Tuhan mau kita ngapain? Ya kan? Alkitab itu kan perkataannya Tuhan, ya kan? Perkataannya Tuhan, firman Tuhan, perkataannya Tuhan. Kita baca, kita menemukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita bisa akrab sama Tuhan melalui firman Tuhan. Apalagi Kak, banyak ketika kita ke gereja, ketika kita memuji Tuhan, kita bisa akrab sama Tuhan. Kita memperkatakan kebaikan Tuhan. Oh, Tuhan itu baik. Dalam puji-pujian, dalam nyanyian, kita akrab sama Tuhan. Tapi teman-teman, tapi kenapa Kak? Tapi Tuhan itu juga mau akrab sama kita dalam keseharian kita. Tuhan akrab ketika kita berdoa, yes. Tuhan akrab sama kita ketika kita membaca firman Tuhan, yes, pasti. Tuhan akrab sama kita ketika kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, yes. Udah pasti, luar biasa itu. Dan yang paling istimewanya, teman-teman tahu, Tuhan mau akrab sama kita dalam keseharian kita. Keren nggak tuh Tuhan? Tuhan mau akrab sama kita dalam keseharian kita. Nah, dalam cerita firman Tuhan kali ini, kita bisa menemukan nih, bagaimana Tuhan tuh hadir dan Tuhan tuh mau akrab sama murid-muridnya. Ya, kalian sudah buka di Yohanes 21 ayat 1, kita baca sampai ayat 14 dulu. Ayat 1 sampai 14. Baca dengan baik ya, Kak Vita akan menyampaikan secara dengan bercerita ya. Oke. Di ayat yang pertama, Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di mana? Pantai Danau Tiberias. Tuhan Yesus menampakkan diri lagi. Ini berarti Tuhan Yesus sudah menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya. Dan kali ini Tuhan Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Ngapain Kak di pantai? Nah, di pantai itu ada siapa aja? Ada Simon Petrus. Ada Thomas, ya, cerita kemarin. Ya. Ada Nathanael. Ada anak-anak Zebedeus. Berarti ada 2 orang tuh anak Zebedeus, siapa? Yohanes dan Yakobus, ya. Dan 2 orang murid lainnya yang tidak disebut namanya. Jadi kira-kira ada berapa orang? 7 orang. Di pantai. Ngapain mereka? Keseharian mereka ngapain? Mereka adalah nelayan, ya kan? Keseharian mereka mencari ikan. Petrus ngomong sama teman-temannya nih, guys, aku mau cari ikan ya, gitu. Aku mau cari ikan nih, pergi cari ikan ya, tuh. Terus teman-temannya bilang, ikut dong, ikut. Aku mau ikut. Temannya bilang gitu. Akhirnya mereka semua pergi ke pantai. Mereka bawa dong peralatannya, mau cari ikan, ya kan, jala, apalagi jaring dan sebagainya. Mereka bawa. Mereka pergi ke pantai, sampai di pantai, naik perahu, sampai di tengah, tebarkan jala. Wah, pas tebarkan jala. Setelah itu mereka tunggu. Di situ 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, berjam-jam kemudian. Apa yang terjadi, teman-teman? Teman-teman tahu apa yang terjadi? Semalaman mereka tidak mendapat apa-apa. Wah, udah capek ya kan? Semalaman. Udah lapar pasti. Aduh, gak dapet apa-apa.
Bagaimana kalau teman-teman udah nunggu berjam-jam nggak dapat apa-apa? Gimana rasanya? Siapa yang udah pengalaman nih? Ingin sesuatu tapi nggak dapet, itu gimana rasanya? Gondok ya kan? Bete, kesel, ya kan? Siapa yang begitu? Ayo, jujur. Kalau nggak dapet langsung, nggak boleh ya. Nggak ada di sini mah semua anak sekolah minggu di luar rumah. The best. Nah, murid-murid itu juga nggak ngambek, nggak bete dia. Diam. Mereka masih tetap menunggu. Mereka nunggu. Ya, sabar nunggu ya kan. Sampai keesokan harinya, apa yang terjadi teman-teman? Mereka tetap tidak dapat apa-apa. Sampai keesokan harinya loh. Dari semalam sampai pagi loh. Mereka nggak dapat apa-apa. Gimana? Capek. Lapar. Ya kan? Tiba-tiba ada suara. Ada suara nih yang manggil. Hai anak-anak. Ada makanan nggak? Siapa ya? Mereka nggak kenal itu suara siapa. Terus mereka jawab ya. Nggak ada. Mungkin dengan lemes. Nggak ada. Terus Tuhan Yesus ngomong lagi. Tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahu. Maka kamu akan peroleh. Wah, apa yang dilakukan murid-murid teman-teman? Mereka lakukan tebar jala ke sebelah kanan. Wah, udah tebar jala. Tiba-tiba teman-teman, apa yang terjadi? Wah, mereka dapat ikan banyak sekali. Besar-besar teman-teman. Wah, mereka happy banget. Iya nggak? Semalaman sampai pagi nggak dapat ikan, tiba-tiba mereka dapat ikan banyak sekali. Wah, mereka senang sekali. Saat itu, mereka baru sadar bahwa itu adalah Tuhan. Teman-teman perhatikan. Ketika Tuhan hadir, apa yang terjadi? Sesuatu yang amazing terjadi. Ketika Tuhan hadir dalam hidup teman-teman, dalam hidup Kak Vita, sesuatu yang amazing pasti terjadi. Haleluya. Tapi murid-muridnya ini baru sadar ketika itu terjadi. Ya, ketika sesuatu yang amazing terjadi, mereka baru sadar, wah, itu Tuhan. Petrus nih yang paling cepat bereaksi, kan? Wah, dia langsung apa? Pakai baju, nyebur, mau ketemu sama Tuhan di pinggir pantai. Tuhan bilang apa? Bawalah beberapa ikan ke pantai, ya kan? Teman-teman tahu berapa banyak ikan yang mereka peroleh saat itu? 153 ekor ikan. Berapa? 153 ekor ikan. Wow. Dan ikannya bukan kecil-kecil, bukan ikan teri. Ikannya besar-besar. Besar-besar. Dan amazingnya teman-teman, itu jalannya tidak koyak. Tidak robek, tidak rusak. Walaupun ikannya besar-besar. Penuh jalannya. Ya kan? Tuhan bilang bawa ke sini. Tuhan Yesus di pinggir pantai ngapain teman-teman? Bakar ikan sama roti. Aduh, asik banget di pinggir pantai. Tuhan Yesus sudah bakar ikan sama roti. Wanginya. Terus dia bilang apa? Tuhan Yesus bilang apa? Sini, mari sarapanlah. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk sarapan bareng di pinggir pantai. Makan ikan sama roti. Aduh, asik banget nggak? Tuhan Yesus bukan hanya hadir. Tuhan Yesus juga mau akrab sama murid-muridnya. Tuhan Yesus mau duduk bareng, makan bareng, hangout bareng sama murid-muridnya. Tuhan Yesus mau akrab sama murid-muridnya. Sama halnya dalam hidup kita, teman-teman.
Tuhan Yesus itu juga hadir. Dan Tuhan Yesus mau akrab sama kita di dalam keseharian kita. Keseharian teman-teman ngapain? Ayo, belajar, ya kan? Belajar di sekolah, belajar di rumah, nggak online lagi kan? Sudah masuk kan di sekolah? Nah, kalau teman-teman belajar, teman-teman tahu bahwa Tuhan hadir. Dan Tuhan mau akrab sama teman-teman. Pasti yang teman-teman lakukan adalah sesuatu yang amazing. Ya kan? Teman-teman belajar dengan baik. Teman-teman lakukan tugas-tugas dengan baik, kerjakan dengan baik, ya kan? Teman-teman nggak bilang, males besok aja lah mah, besok masih ada waktu, besok. Kalau tahun depan aja gimana mah? Loh, sekolahnya nggak kelar-kelar dong kalau begitu. Jangan males-males. Sekolah tuh harus semangat, excited kalau sekolah. Aku senang, aku mau sekolah hari ini. Aku mau belajar sesuatu yang baru hari ini. Lakukan yang amazing. Ketika kalian berteman, bermain sama teman, ya kan? Hai teman, main yuk. Ya kan? Main apa? Congklak. Oh, kok congklak, Kak? Puzzle. Main puzzle, ya kan? Main teman, ayo kita main sama-sama. Yang baik dong mainnya. Jangan rusuh. Tahu-tahu tiba-tiba tuh puzzle berterbangan ke sana ke sini. Jangan, ya. Main yang baik. Jadikan pertemananmu itu sebagai sesuatu yang amazing. Jadi teman yang amazing buat teman kamu. Ketika teman kamu butuh bantuan, ketika teman kamu memerlukan sesuatu. Ketika temanmu membutuhkan tempat untuk curhat, berbagi. Jadikan dirimu sebagai teman yang amazing. Itu membuktikan bahwa Tuhan hadir dalam hidupmu dan Dia akrab dengan teman-teman. Tuhan itu mau akrab sama kita. Itu seperti bestie. Tahu bestie ya? Best friend-nya kita. Tuhan itu mau akrab. Sangat mau akrab sama kita. Seperti bestie atau best friend-nya kita. Siapa yang punya bestie atau best friend? Senang nggak? Karena bestie sama best friend itu nggak seperti teman biasa. Ya kan? Mereka tuh kenal banget gitu loh. Tahu banget kita itu. Ngerti banget, bisa ngertiin kita. Ya kan? Kenal, ada hubungan yang akrab. Ya kan? Kalau kita lagi happy, lagi sedih, lagi marah, lagi ngambek, mereka ngerti, mereka tahu. Tuhan mau seperti itu dalam hidup kita, teman-teman. Tuhan mau akrab dengan kita di dalam keseharian kita. Keren nggak Tuhan Yesus? Jadi ketika kalian melakukan kegiatan keseharian kalian, lakukanlah dengan amazing. Lakukanlah yang terbaik. Ada ayat yang berkata, apapun juga yang kamu lakukan, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Lakukanlah, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kita akrab sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan, jangan lupa ada satu sisi lainnya, yaitu kita mau melakukan tujuannya Tuhan. Yuk, baca lagi di ayat selanjutnya, ayat yang ke-15 berkata, sesudah sarapan, Tuhan Yesus berkata kepada siapa? Simon Petrus. Apa kata Tuhan Yesus? Simon Petrus, pet. Terus, ya. Apakah engkau mengasihi aku? Terus Petrus jawab apa? Benar Tuhan. Tuhan tahu bahwa aku benar-benar mengasihi engkau. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Berapa kali Tuhan Yesus menanyakan hal yang sama kepada Petrus?
3 kali. Why? Mengapa Tuhan Yesus menanyakan hal yang sama sebanyak 3 kali kepada Petrus? Mungkin gini Kak, apakah karena Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali Kak? Maybe. Nah, teman-teman perhatikan. Tuhan Yesus mau memastikan kepada Petrus mengenai tujuannya Tuhan di dalam hidup Petrus. Apa tuh Kak tujuannya Tuhan dalam hidup Petrus? Tuhan Yesus mau supaya Petrus melakukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan mau supaya Petrus lakukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Sama halnya dalam hidup kita. Tuhan juga mau supaya kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa tuh Kak yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Dalam keseharian kalian, dalam keseharian teman-teman, ketika belajar, ya kan? Ketika kalian mengerjakan soal-soal, mengerjakan ujian, jangan nyontek teman-teman. Kak, kalau copas boleh nggak Kak? Kan ujiannya online Kak, boleh dong ngintip Google? Nggak boleh. Itu tidak mempermuliakan nama Tuhan. Ketika kalian ujian, ujianlah yang baik. Ujianlah yang jujur. Kan kalian sudah belajar. Ya kan? Kalau kalian mau cari informasi, boleh browsing, googling, boleh. Nggak ada yang melarang. Ya kan? Tapi kalau lagi ujian, kerjakan dengan baik. Hidupmu memuliakan nama Tuhan. Ketika bermain, main apa? Main game. Oh, siapa yang suka main game? Semua pasti suka main game, ya kan? Ketika main game, bermainlah ya baik. Jangan curang, jangan curang. Jangan menyakiti orang lain. Jangan kalau kalah, langsung ngambek. Ya kan? Atau, wah, mau balas dendam nih. Kalah, membalas dendam. Jangan, ya. Bermain yang baik. Perhatikan kata-katamu ketika kamu bermain, ya kan? Ketika kamu berkata-kata kepada temanmu, perhatikan kata-katamu. Ucapkan perkataan yang baik. Jangan kata-kata yang kasar. Jangan kata-kata yang kotor. Jangan kata-kata yang kebun binatang. Kok kebun binatang di absen? Jangan, ya. Perkatakan yang baik. Yang membangun temanmu. Ya, yang membuat temanmu, wah senang banget nih kalau ada ini. Kalau ada teman yang ini nih. Wah, ketika mereka kumpul, ya kan? Wah, kalau ada kamu, wah seru banget. Ya, hidupmu memuliakan nama Tuhan. Ketika kalian melakukan aktivitas kalian, hobi kalian, apa hobi teman-teman? Main basket, futsal, berenang, apa lagi? Nyanyi, dance. Banyak ya? Apa hobi teman-teman? Jadikan itu sebagai sarana untuk teman-teman bisa cerita tentang kebaikan Tuhan. Mungkin teman-teman nggak harus khotbah di situ. Nggak perlu khotbah. Tapi teman-teman bisa cerita, kemarin itu ya, Tuhan tuh tolong aku loh. Aku hampir aja lupa jawabannya. Tapi aku berdoa, aku minta Tuhan, ingatkan aku, ingatkan. Tuhan ingatkan aku. Aku bisa menyelesaikan ujianku dengan baik. Ceritakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup teman-teman kepada teman-teman yang lain. Yang simpel aja. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Hidupmu jadi berkat. Memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kalian lakukan dan kerjakan, jadikanlah hidupmu sebagai berkat bagi banyak orang. Kalian mau melakukan tujuannya Tuhan. Kalian mau melakukan sesuatu
untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika teman-teman melihat dari perkataan kita, dari ucapan kita, dari sikap kita, dari cara tindakan kita, teman-temanmu bisa melihat bagaimana Tuhan sungguh-sungguh akrab sama teman-teman. Dan hidup kita, hidup teman-teman, sungguh memuliakan Bapa di surga. Sampai teman-teman bilang, ini nih, yang ini nih, anak Tuhan yang paling amazing. Amazing. Mereka melihat hidupmu dan mereka memuliakan Bapa di surga. Jadi hari ini kita belajar 2 hal. Yang pertama, Tuhan mau akrab sama kita. Tuhan mau akrab sama kita. Yang kedua, Tuhan mau supaya kita melakukan tujuannya di dalam keseharian kita. Tuhan mau akrab dengan kita dalam keseharian kita, dan Tuhan mau kita melakukan tujuannya di dalam keseharian kita. Apa tujuan Tuhan? Kita lakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adalah dari Efesus 2 ayat 10a. Efesus 2 ayat 10a. Sama-sama ikuti Kak Vita ya. Oke. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ulang ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Bisa teman-teman semua? Teman-teman hafal ayat hafalannya, dan jangan lupa kirimkan videonya ke sekolah minggu di udara. Oke teman-teman, firman Tuhan sudah disampaikan. Biar firman Tuhan boleh tertanam dalam hatimu, bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa, mengubahkan hidupmu menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kami belajar bahwa Tuhan hadir dan Tuhan mau akrab dengan kami di dalam keseharian kami. Dan Tuhan juga mau supaya kami melakukan tujuannya Tuhan di dalam keseharian kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang sungguh menyukakan hati Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap anak-anak-Mu yang boleh mengikuti ibadah sekolah minggu di udara saat ini ya Bapa. Tuhan, berkati dengan segala berkat-berkat khusus dalam kehidupan mereka. Studi mereka diberkati Tuhan, masa depan mereka diberkati Tuhan. Berkati orang tua mereka masing-masing ya Bapa. Berkati supaya mereka juga boleh membimbing, mendidik anak-anak-Mu ini di dalam pengenalan akan Tuhan dengan lebih baik lagi. Berkati dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang sungguh-sungguh bekerja di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Shalom. Kriwil, Iya, tadi dengar firman dengan baik kan? iya dong Kak. Wah, bagus dong ya teman-teman. Iya. Nah, sekarang
Apa tuh yang Kriwil dapat dari mendengarkan firman Tuhan hari ini? Oh ya, Kriwil jadi tahu nih Kak, kalau setiap aktivitas yang kita lakukan itu tuh Kak, semuanya itu ada tujuannya Tuhan loh. Betul sekali. Iya, jadi kita harus melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan. Setuju sekali, benar kan teman-teman? Iya. Teman-teman, kalau begitu Kriwil, ya, teman-teman sudah siap dong mempraktekkan firman Tuhan? Iya, pasti dong. Luar biasa. Iya, teman-teman sudah mendengarkan dan harus mempraktekannya ya. Betul sekali Kriwil. Iya. Kakak, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas loh. Oh ya, apa ya? Aktivitas minggu ini kita akan bermain games. Hore. Gamesnya udah tahu belum Kak? Belum ya? Aja deh yang kasih tahu. Oke, gamesnya seperti ini teman-teman. Teman-teman perhatikan contohnya dengan baik ya. Yuk teman-teman. Benar atau salah, Thomas ragu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Benar atau salah, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang kedua? Benar atau salah, Maria menangis saat melihat kubur kosong? Benar atau salah, Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa manusia? Benar atau salah, dua murid Yesus pulang kampung ke Yerusalem? Nah, seperti itu Kak Agnes. Wah, asik sekali kan gamesnya Ya, teman-teman bisa nggak? Kak Agnes bisa nggak? Bisa dong, kan kita sama-sama. Iya, betul. Nah, teman-teman jangan lupa ya dikirimkan videonya ke Sekolah Minggu di Udara. Oke deh. Ibadah kita sudah selesai, Kak. Betul, Kriwil. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.